Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra ZT dimanapun Anda berada, kami dari Mitra ZT akan melakukan edukasi terhadap Anda sehingga Anda bisa maju dan berkembang sesuai dengan hadis Rasulullah, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah nasib kamu sebelum Anda atau kamu merubahnya sendiri. Hari ini kita akan bincang-bincang salah satu produk bisnis yang diperjualbelikan itu dengan modal yang sedikit tetapi hasilnya luar biasa. Tidak menggunakan alat-alat berat, tidak menggunakan merusak alam, tetapi dia mendapatkan keuntungan. Apa itu? Yaitu produk intelektual. Jadi otak kita ini sebenarnya itu menjadi salah satu sumber perdagangan, modal perdagangan yang sangat besar. Bayangkan kalau kita misalnya mengelola bisnis emas, katakanlah Freeport, udah puluhan tahun, berapa puluhan tahun itu akan berakhir karena habis menggunakan sumber daya alam. Nah, saat ini dengan produk intelektual itu tidak akan habis-habisnya. Semakin tinggi intelektual orang, semakin besar nilai jualnya. Misalnya komputer inilah. Nah, ini adalah produk haki. Nah, setelah seseorang berpikir dan membuat teknologi komputer ini, sehingga semua orang, berapa ribu orang yang akan menggunakan komputer. Nah, setelah produksi komputer terjadi, orang yang menemukan bagaimana komputer ini bisa berguna dalam dunia kerja akan mendapat royalti. Itu luar biasa sekali. Apalagi misalnya di bidang kesehatan, alat-alat kesehatan. Misalnya apalagi musim Covid saat ini. Kalau ada teknologi dari penemuan hak intelektual orang bisa menemukan anti obat corona, itu luar biasa. Akan mendapat untung besar sekali. Jadi produk untuk rapid saja atau menggunakan tes rapid saja itu teknologinya sudah luar biasa hasilnya. Jadi inilah yang mau kita kaji, tetapi kita tidak kaji tentang bisnisnya. Kita mengkaji tentang hukumnya. Bahwa dengan begitu pentingnya produk teknologi ini, produk intelektual ini, maka hukum masuk untuk melindungi siapa yang mempunyai itu. Bayangkan kalau misalnya penemu dari komputer ini tidak dilindungi hukum, maka orang akan semuanya memproduksi ini karena sudah tahu teorinya dan sudah tahu rumusnya, sehingga dia akan memproduksi sebesar-besarnya dan si penemu tadi tidak dapat apa-apa. Oleh karena itu ini penting. Di dalam produk haki ini itu dibagi dua, satu yang tidak menggunakan industri, satu lagi menggunakan industri. Yang tidak menggunakan industri itu tidak menggunakan teknologi dan untuk tidak diperdagangkan besar-besaran menggunakan industri, yaitu hak cipta. Nah, hak cipta ini adalah hak yang dimiliki oleh seseorang yang menemukan sesuatu di bidang intelektual sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan dari itu. Misalnya seseorang atau seorang dosen menulis buku, maka dilindungi dengan hak cipta. Atau seseorang yang mempunyai penemuan di bidang musik, ini yang paling banyak terjadi pelanggarannya. Orang yang menemukan musik, nah sekarang sudah banyak orang melakukan download, kemudian dia seenaknya mendengarkan musik dan tidak berpikir bagaimana sulitnya si pencipta lagu itu dan tidak dapat apa-apa. Nah, ini sayang sekali regulasi kita sudah banyak untuk mengancam orang yang melakukan pelanggaran hak cipta ini, tetapi di lapangan masih banyak kita lihat pelanggarannya. Jadi di dalam prinsip yang kedua adalah yang menggunakan teknologi, yaitu yang menggunakan industri, misalnya paten. Paten ini tidak sama dengan patennya orang Medan. Jadi kalau orang Medan bilang paten kali wah, yang paten di sini itu adalah hak penemuan intelektual orang, tetapi dia menggunakan unsur teknologi. Nah, itu paten. Jika misalnya
hasil temuan itu untuk operasionalnya menggunakan peralatan lain, berarti dia paten penuh. Tetapi kalau tanpa menggunakan alat yang sulit untuk mengoperasionalkannya, misalnya kipas angin, kan tinggal sentuh saja, itu paten juga, tetapi paten sederhana. Nah, paten ini karena dia menggunakan unsur teknologi, maka ini sangat penting untuk dilindungi. Misalnya seseorang yang sudah menemukan, kalau kita lihat di sini komputer ini ada mereknya, misalnya HP. Nah, ini sudah mempunyai hak paten. Jadi semua yang menggunakan hak paten HP ini kalau tanpa izin dari penemunya, maka dia akan dihukum. Nah, ini yang menggunakan teknologi. Yang kedua, tata letak sirkuit. Misalnya handphone. Di dalam ini kan ada mesin-mesin. Nah, mesin-mesin ini terhubung antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Mulai dari power sampai kepada Bluetooth-nya, RAM-nya, sampai bisa nyala. Nah, ini penemuan tersendiri lagi, tata letak sirkuit itu. Jadi dengan adanya tata letak sirkuit ini harus dilindungi. Tidak boleh orang sembarangan dengan mencontoh ini kemudian dibikin HP lain. Nah, ini tak boleh. Dan kemudian yang menggunakan industri itu ada namanya tentang rahasia dagang. Itu juga harus dilindungi. Bagaimana seseorang yang mempunyai rahasia di dalam perdagangannya tak boleh diketahui orang lain. Tiba-tiba ada karyawannya yang tahu, kemudian karyawannya memproduk yang sama, itu bisa dihukum. Tidak boleh. Lalu tentang merek, nah ini adalah logo dari sebuah perusahaan itu. Apakah ada untungnya merek itu? Ada. Misalnya merek ini Safakallah, merek air minum. Nah, ini kalau misalnya ditiru orang, Sapakallahnya sudah tinggi ratingnya atau sudah tinggi nilai jualnya, tahu-tahu dia mendapatkan nebeng di nama besar itu, nah itu bisa dihukum. Nah, inilah perkembangan haki yang perlu kita ketahui. Nah, di sini ada lagi tambahan, misalnya desain industri. Nah, desain industri juga merupakan hasil, misalnya komputer ini. Di dalamnya ada juga komponen-komponen yang menghubungkan ini, mulai dari power sampai kepada layar sehingga jalan. Itu juga tata letak sirkuit sampai dia nyala itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, inilah perkembangan dunia perdagangan kita tanpa kita menguras alam, tanpa kita merusak alam, tetapi kita mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Oleh karena itu perlu dilindungi oleh pemerintah siapa yang penemu atas beberapa produk haki itu. Mudah-mudahan Mitra ZT bisa memahaminya, dan mungkin kalau ada salah satu dari produk haki ini yang sedang digeluti, maka Mitra ZT akan menjadi mitra bagi Anda dalam hal menegakkan hukum atas hak kekayaan intelektual ini. Demikian saja jumpa kita sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salam Mitra ZT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.